Bapak baru saja kembali dari Jepang setelah menamatkan pendidikan 1,5 tahun di Chiba University. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih, terima kasih. Ada yang mau ke Jepang? Atau ada yang mau ke tempat lain? Nah, zaman dulu Bapak SMA, Bapak pengen juga, pokoknya aku harus keluar negeri, aku ingin melihat dunia. Tapi apa yang orang-orang sekitar Bapak katakan, nggak mungkin, itu mimpi. Kenapa? Kamu adalah anak dari desa, bukan orang kaya, tidak terlalu pintar, jadi itu tidak mungkin. Tapi yang Bapak nggak peduli, karena yang penting Bapak punya impian, entah itu bagaimana caranya, yang penting Bapak Bapak berani untuk bermimpi dulu. Akhirnya siapa sangka tahun 2012 Bapak mewakili Indonesia ke Jepang, dan 10 tahun kemudian Bapak kembali ke Jepang lagi. Tidak cuma 1-2 hari jalan-jalan, tapi 1,5 tahun hidup dan tinggal di Jepang, di negeri orang, di negeri Sakura selama 1,5 tahun. Nah, ternyata antara Indonesia dan Jepang itu sangat berbeda. Nah, kira-kira bedanya apa ya? Makanan, budaya, cuaca, apalagi? Bahasa, orang-orangnya, siaran TV, apalagi? Mataharinya, tumbuhannya, semuanya ternyata sangat berbeda yang Bapak nggak bisa kasih tahu kecuali kalian sendiri yang berangkat ke sana. Nah, Bapak cuman ada beberapa foto-fotonya aja. Ternyata kalau di Indonesia dari Januari sampai Desember itu selalu panas. Suhunya berapa kira-kira di Serongga? 24 kayak gitu, 30, 32 gitu. Tapi semuanya tumbuhan hijau gitu kan di Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu ada 4 musim yang berbeda. Setiap 3 bulan ganti lagi. Nah, sekarang itu adalah musim panas antara Mei sampai Agustus. Itu panasnya lebih panas daripada di Indonesia. Panasnya dari bumi dan dari langit. Itu sempat 42 derajat. Lebih panas dari Serongga pas musim panas, dan semuanya itu tumbuhan di Jepang itu semuanya hijau. Ternyata kemudian makin lama itu sekitar bulan Oktober, November, matahari makin jauh, semuanya suhunya berubah jadi semakin dingin. Tumbuhan-tumbuhan atau daun-daun yang hijau itu berubah menjadi merah dan kuning. Ini di Kyoto, cantik sekali, ada daun maple, ada daun ginkgo, semuanya berubah menjadi merah, kuning, jingga. Makin lama makin dingin, matahari makin menjauh ke selatan. Semuanya ternyata daun-daun merah tadi itu berguguran. Dan daunnya pada mati dan tertutupi putih-putih salju. Jadi semua itu di Hokkaido berubah menjadi warna putih dan tertutup salju. Pernah merasakan salju? Dan dinginnya itu sangat berbeda dengan misalkan kalian naik motoran di pagi hari nggak pakai baju. Itu dingin sih ya, tapi dinginnya adalah dingin karena angin. Kalau dingin karena salju itu sakit. Anggapnya, bayangkan kalian sedang menggenggam es. Itu tangan Bapak mati rasa kalau Bapak buka sarung tangan. Jadi sangat berbahaya. Jadi orang-orang di sana harus menyelamatkan diri dengan menghangatkan badan. Dan setelah itu mataharinya balik lagi. Cuaca makin hangat lagi, tumbuhan yang mati tadi itu berubah mekar, namanya adalah musim semi. Ini adalah yang pink, ini adalah sakura. Sakura itu dalam 1 tahun mekarnya cuma 1 minggu. Dan ketika bunga sakura mekar itu seluruh jalan-jalan di Tokyo berubah menjadi warna pink. Itu bagus sekali. Nah, jadi semoga Bapak pernah ke Jepang, dan setelah ini semoga giliran kalian yang ke Jepang atau kemanapun yang kalian mau. Syaratnya apa? Kalian harus mencapai pendidikan yang tinggi. Bapak sampai sekarang Bapak sudah kuliah di 3 universitas berbeda. Ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ini adalah Universitas Negeri Malang. Di sini Bapak magang di Pertamina. Kemudian ini gedungnya Universitas Negeri Malang. Kemudian 2019 Bapak kuliah lagi di Jogja. Tahun 2021 Bapak daftar untuk mendapatkan beasiswa di Kedutaan Besar Indonesia. Seleksinya 6 bulan, wawancara, tes tulis dan segala macamnya. Akhirnya dari Indonesia dapat 3 orang, salah satunya Bapak. Dari 1 tahun cuma ada 3 guru yang bisa berangkat ke Jepang. Dan setelah itu dari 2021 sampai 2023 belajarlah Bapak di Chiba University. Chiba itu adalah 30 menit dari Tokyo, naik pesawat, naik kereta api. Jadi sangat dekat dengan Tokyo. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Hobi Bapak apa ya kira-kira ya? Bapak karena makin tua, jadi kalau baca buku suka pusing juga, males. Mending baca, Bapak suka baca, tapi baca komen netizen.
Ya, jadi hobi Bapak sebenarnya ngomong dan ketemu sama orang-orang. Jadi makanya dari itu Bapak senang sekali ikut berorganisasi. Di sini ada yang tidak ikut organisasi? Nggak ada? Ikut semua ya? Bagus. Zaman Bapak SMA dulu, seumuran kalian, ketika teman-teman sekolah, teman-teman sebaya Bapak pulang sekolah, mereka tidur, mereka nongkrong, pacaran, jalan-jalan. Tapi apa yang Bapak lakukan? Bapak ke sering laut, mungut sampah, bersihin sampah dan segala macam. Capek banget, mana belajar, mana ngerjakan PR, mana ngangkut-ngangkut, badan capek, pulang sore, pulang malam, dan itulah pekerjaan Bapak pas Bapak masih SMA. Capek, benar, tapi ketika orang bertanya, apa yang kamu dapatkan hari ini? Kira-kira mana yang lebih banyak bisa bercerita? Mana siswa yang punya cerita lebih banyak? Antara yang pulang sekolah tidur atau pulang sekolah punya kegiatan? Pasti yang lebih banyak kegiatan punya lebih banyak pengalaman. Maka dari itu, Bapak senang banget nih. Jadi di zaman kuliah, Bapak gabung di 7 organisasi yang berbeda. 5 organisasinya pada saat yang sama. Jadi ini pas Bapak jadi di SMA, ganteng ya, terima kasih. Ini pas Bapak jadi ketua OSIS, kemudian di sini di pas masuk kuliah Bapak gabung organisasi silat, kemudian ini karya ilmiah, Bapak juga jadi vokal grup, Bapak nyanyi dan juga main biola, kemudian ini paduan suara, kadang sempat yang joget-joget kayak gitu juga bareng-bareng paduan suara, siaran radio, MC, apalagi ya, karya ilmiah, ya itu sudah. Jadi asisten dosen, dan itulah yang membuat Bapak sampai berdiri di sini dan juga bisa lolos seleksi. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi orang itu perlu pengalaman. Kalian nggak mungkin membayangkan atau cuma membaca, tahu-tahu ketika disuruh ngomong di depan orang, kalian bisa langsung seperti itu. Tidak mungkin, semuanya perlu latihan. Makanya Bapak senang banget tuh yang biar pintar, tapi kalau misalnya nggak bisa mengungkapkan, percuma. Tapi kalau nggak terlalu pintar, tapi bisa mengungkapkan dengan cara yang bagus, dengan public speaking yang bagus, itu luar biasa. Dan kan sudah punya modalnya, percaya dirinya bagus-bagus semua. Kelas 11 Saintek 1 memang luar biasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, kira-kira susah nggak ya buat kita dari orang Indonesia buat ke Jepang, susah atau tidak? Susah? Ternyata tidak susah, gampang. Kalian tahu jumlah seluruh siswa SMA Klumpang Hilir berapa? Kalau pas upacara dikumpulin totalnya berapa sama guru-guru? Mungkin ada 535 orang, mungkin ada. Kalian tahu jumlah orang Indonesia di Jepang ada berapa? 63.000 orang, banyak sekali. Kemanapun Bapak jalan-jalan ke Jepang, ke Yokohama, Tokyo, Chiba, Okinawa, Bapak selalu bertemu dengan orang-orang Indonesia. Ketemu orang Indonesia nih, muka-mukanya mirip-mirip Bapak gitu. Kadang-kadang pas ngantri tiket, orang Jawa, ngobrolnya bahasa Jawa. Kadang-kadang bahasa Madura. Ternyata jumlah orang di Indonesia di Jepang 63.138 2021. Banyak sekali. Kenapa orang-orang Indonesia pada mau jalan-jalan ke Jepang? Atau pada mau tinggal di Jepang, bekerja di Jepang, karena gajinya bagus. Contoh, tukang sapu pasar di Jepang dapat gaji berapa? 18 juta. 18 juta. Buruh pabrik atau banyak tuh buruh yang pabrik pengemasan makanan, pabrik yang membersihkan ikan, bikin kaleng sarden segala macamnya. Itu gajinya 1 bulan 25 juta. Kalau guru PNS di sini misalkan kayak Bapak 1 bulan gajinya 3 juta. 3 juta 1 bulan. Kalau guru di Jepang 1 bulan 45 juta. 1 tahun ada 12 bulan, 1 tahun tapi mereka dapat gaji 16 kali. Banyak sekali. Makanya banyak orang Indonesia yang lulus SMA gitu, nggak ada biaya, nggak diterima kuliah, kalau kerja juga agak susah. Makanya mending mereka jadi TKI, berangkat ke Jepang, bekerja di Jepang 5 tahun, pulang-pulang bawa uang 1 miliar, balik ke Indonesia, bikin modal usaha, terjamin hidupnya. Kayak gitu. Ternyata banyak 63.000 orang. Syaratnya satu yang paling utama, kira-kira apa? Benar, syaratnya adalah bahasa Jepang. Jadi orang-orang itu yang ketemu Bapak, yang Bapak ketemu di Indonesia, orang Indonesia yang ketemu Bapak di Jepang, ternyata ini contoh aja jangan dicatat.
Banyak sekali lembaga-lembaga ngajarin bahasa Jepang. Mereka belajar bahasa Jepang 1 tahun, ikut tes, dapat sertifikat, dan itulah dengan sertifikat itu mereka bisa melamar pekerjaan-pekerjaan di Jepang. Kayak gitu. Artinya, kenapa ini Bapak katakan? Ya, karena Bapak percaya, when there's a will, there will be a way. Ketika kalian punya niat, pasti ada jalan. Masalah bagaimana caranya, kapan terjadinya, apakah saya bisa atau tidak, itu belakangan. Itu belakangan. Yang penting kalian punya niat dulu. Ketika kalian punya niat, maka pasti ada kemauan. Maka pasti ada jalan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, boleh. Apa sih yang membuat Bapak bisa yakin itu gitu Pak? Saat di pertengahan kayak tadi Bapak ikut seleksi selama 6 bulan itu. Apa yang membuat Bapak itu di 6 bulan itu kayak saya pasti bisa? Karena peluangnya sangat kecil gitu Pak. Nggak yakin juga. Sebenarnya Bapak nggak yakin juga, Pak, saya pasti bisa atau tidak. Yang penting coba dulu deh gitu. Yang coba dulu semaksimal mungkin. Karena di sini sepertinya Bapak merasa Bapak ini adalah orang yang beruntung. Tapi beruntungnya bukan karena nasib, tapi beruntung buat Bapak rumusnya ada 2. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Saat itu 2021 ada kesempatan dibuka beasiswa. Kalau berangkat ke Jepang dengan biaya sendiri itu memang nggak mungkin. Benar kata orang-orang sekitar Bapak, kamu nggak mungkin. Kenapa? Tiket pesawat sekali berangkat 15 juta. PP kan 30 juta. Belum lagi makannya, belum lagi tinggalnya, belum lagi ngurusnya, segala macam. Kalau nggak punya uang ratusan atau miliaran, nggak mungkin bisa tinggal dan kuliah di Jepang. Karena semuanya serba mahal. Tapi ketika kesempatannya dibuka, dapat beasiswa. Kalian tahu apa yang Bapak dapatkan? Kuliah di sana itu satu tahun itu bayar sekitar berapa ya? 100 apa 150 juta. 1 tahunnya bayar. Bapak kuliahnya gratis di Jepang. Dan sambil kuliah Bapak dapat gaji. 1 bulan berapa? 18 juta. Dan itu bisa kerja sampingan. Jadi guru bahasa Inggris, jadi les, atau jadi kurir ngangkut barang dan segala macam, bisa. Jadi total pendapatannya sambil kuliah, sudah kuliah gratis, digaji, dan juga dapat kerja sambilan, itu sampai 20-30 juta. Banyak. Ya, jadi pertanyaannya tadi, kenapa Bapak bisa yakin? Bapak sebenarnya tidak yakin Bapak akan bisa atau tidak, yang penting Bapak tunjukkan dulu yang terbaik. Masalah hasil itu belakangan. Ya, sama seperti kalian, misalkan ini, aduh gimana ya, kayaknya ulangan fisika nanti susah banget, ulangan matematika susah banget, gimana ya, masalah hasil belakangan, yang penting tunjukkan dulu yang terbaik. Gitu ya. Itu. Nah, tapi ketika ada kesempatan, apakah seandainya Bapak selama ini tidur, pulang sekolah tidur kayak gitu, ketika ada kesempatan penerimaan beasiswa, Bapak daftar, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau tidak dipersiapkan, bagaimana mungkin bisa berhasil? Bapak dari persiapannya bertahun-tahun. Dari SMA Bapak gabung klub bahasa Inggris, kuliah, Bapak latihan, ngomong segala macam, baca buku, hafal kosakata, dan segala macamnya. Makanya ketika Bapak sudah siap, pas kesempatannya ada, berhasillah Bapak ke Jepang. Orang-orang yang misalkan mau jadi polisi, nggak mungkin pulang sekolah, tidur, kayak gitu. Ternyata pas ada penerimaan polisi, daftar, nggak mungkin diterima. Orang-orang yang bisa lulus itu, mereka sudah persiapan sangat kuat jauh-jauh hari, latihan, olahraga, belajar, dan segala macam. Nah, seperti itu juga dari kalian. Nah, intinya adalah ketika kalian punya mimpi, tidak usah berpikir apakah ini akan tercapai, bisa atau tidak. Yang penting kalian punya mimpi dan imajinasi dulu. Ya, di Jepang itu mimpi dan imajinasi itu sangat dihargai, itu sangat tinggi. Kenapa? Karena misalkan yang ini nih, nggak mungkin ada orang yang punya kekuatan, kemudian misalkan tiba-tiba berubah jadi kepala gergaji besi kayak gitu. Itu semua mimpi, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dicemooh dan dianggap remeh, tidak mungkin ada tercipta karya-karya yang seperti ini. Sama seperti kalian. Mungkin sekarang kalian punya mimpi, tapi ketika orang bilang ini nggak mungkin, ini tidak mungkin tercapai, jangan pedulikan. Yang penting kalian punya niat dulu. Ketika kalian punya niat, pengen sesuatu, nanti pasti akan ada jalan. Itu ya. Oke, ini sudah cukup motivasinya dari Bapak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada,